Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihhu as-salamu halan wa muajjalan. Wa yasihhu dan sah. Assalamu, salam. Tapi salam bukan assalamualaikum dulu ya, bukan ya. Kalau salam yang assalamualaikum itu habis lam ada huruf alifnya, salam. Kalau itu tidak ada huruf alifnya, salam, pendek. Nah, ya bukan salam yang assalamualaikum, bukan. Sah, salam. Salam di sini artinya jual beli yang tidak kontan, baik duitnya maupun barangnya. Tapi barangnya juga belum ada, itu salam. Istilahnya mesen. Mesen itu kan barangnya belum ada kan? Dia duitnya juga belum ada kan? Bu, saya mesen tumpeng ya. Berapa, yang harga berapa? 500.000. Tapi duitnya ntar. Itu ketika kita ngomong, itu barang tumpengnya ya belum ada, duitnya ya belum ada. Lah itu dalam fikih namanya salam. Mesen. Lah rata-rata sekarang orang jual beli online itu kan sistemnya ini ya, yang COD. Kita ya belum bayar, kita yang mesen, belum ngeluarin duit, dan kita juga belum menerima barangnya. Lah itu namanya salam. Itu hukumnya sah dan itu sudah dilakukan sehari-hari ya. Halan baik secara spontan itu saat itu juga. Saat itu juga itu maksudnya duitnya udah dikasih tapi barangnya belum ada. Iya, bayarnya kita cash tapi barangnya belum ada. Misalnya kayak tadi, Bu, saya mesen catering untuk acara nanti sekarang tanggal berapa? 12. Misalnya nanti tanggal 20. Ini duitnya. Nah, ya entah DP, entah cash semuanya. Nah itu namanya halan. Halan itu saat itu juga. Kayak orang akad nikah itu loh. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur halan. Halan itu artinya saat itu juga. Ketika kita ngomong ada salah satu barang yang diserahkan. Duitnya langsung diserahkan tapi barangnya belum. Lah itu namanya salam. Atau wa muajjalan. Muajjalan itu ditunda, ditangguhkan. Lah kayak tadi, duitnya belum, barangnya juga belum. Lah itu dalam Islam namanya salam. Dan itu pun sudah kita lakukan sering ya. Ya bahkan malah rata-rata sekarang yang laris malah yang ini ya. Iya, sampai yang punya kios pada tutup ya. Bener Bu Haji ya. Iya, gara-gara online ya kios-kios pasar pada tutup. Lah orang jual beli online itu kan sistemnya sistem salam gini kan. Barangnya belum ada, duitnya ya belum ada. Ada kalanya duit begitu deal langsung transfer. Loh berarti itu namanya halan. Lah kalau yang COD, nah itu muajjalan. Oh ternyata ulama fikih itu udah duluan. Iya. Ulama, padahal kitab ini dikarang udah ratusan tahun yang lalu loh. Nah iya ternyata lebih pinter orang dulu ya. Lah iya baru itu terbukti sekarang. Dulu mungkin masih angan-angan kayak apa itu ya jual beli kok duitnya belum, barangnya belum. Karena jual beli zaman dulu ya ini barang ini duit. Apalagi dulu katanya sebelum ada uang, sebelum ada alat tukar berupa uang, itu kan ya barang tuker barang. Lah kemudian zaman berkembang ada alat tukar duit. Orang jual beli ya ini duit, ini barang. Lah sekarang duitnya belum ada, ya barangnya belum ada. Lah itu dalam Islam namanya salam. Kitab ini ditulis sudah ratusan tahun. Yang dikaji anak-anak santri zaman dulu, dia dulu masih salam itu kayak apa ya, prakteknya kayak apa ya dulu belum tahu.
Tapi sekarang jual beli online itu ternyata pakainya ini. Lah, jual beli yang model kayak begitu sah, tapi harus memenuhi syarat agar jual belinya itu sesuai dengan ajaran Islam. Fima, di dalam akad salam, akad pesan memesan itu tadi, takamala fihi khamsu syara'ita, harus memenuhi 5 syarat. Syaratnya agar jual beli sistem pesan memesan itu sah sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna madhbuton bis sifati, hendaknya orang yang menjual itu menjelaskan deskripsi atau ciri-ciri barangnya itu. Nah itu di online kan gitu ya. Misalnya yang jual tas ukurannya tinggi sekian, lebar sekian, tebal sekian. Dari bahannya ini, sletingnya ada sekian. Yang dalam isinya ini ada fotonya. Bahannya sekian. Nah itu namanya madhbuton bis sifati. Orang yang menjual menjelaskan ciri-ciri barangnya. Walaupun barangnya belum ada, kan gambar sudah ada. Walaupun kadang begitu barang nyampe enggak sesuai. Lah ya resiko wong namanya barangnya masih di awang-awang, kan masih di awang-awang belum jelas. Kecuali kita udah punya kayak mesin air, apa ini mereknya? TED. Nah, kita udah pernah megang, lah kemudian pesen ya 5 dus lagi. Lah itu salem tapi kita udah tahu. Penjual enggak perlu lagi menjelaskan, wong kita sudah tahu. Lah kalau yang masih di awang-awang tadi kan ya. Dan rata-rata kita jual beli sekarang malah begitu ya. Nah iya. Iya kadang ya begitu. Kadang ya kita yang pembeli kadang tergiur dengan iklan, dengan promo, begitu datang. Saya beberapa kali beri kacamata, iklannya tuh bagus, bisa buat semua ukuran. Tulisannya kan gitu ya. Kalau saya kan makainya 1,5 plus, itu iklannya untuk bisa semua ukuran. Begitu saya pesen 2 datang, ternyata di sini ada mereknya 1,5 sama plus 2. Lah yang plus 2 kan yo nganggur, nggak kepake. Lah, siapa yang salah? Ya saya sebetulnya kurang teliti. Begitu dibaca ke bawah, lah itu ada. Kita kadang kurang teliti. Lah supaya sah jual beli sistem salem itu, yang menjual menjelaskan ciri-ciri barangnya. Yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna jinsan lam yahtalid bihi ghairuhu, menjelaskan jenisnya dan tidak dicampur dengan barang-barang yang lain. Maksudnya ketika kita akad itu apa ya? Transaksi satu barang, ya udah satu barang itu diselesaikan dulu, deal beres, baru barang yang lain. Jangan dicampur-campur, nanti takutnya salah paham. Takutnya harganya ternyata beda dan kita memahaminya barang yang ini ternyata maksudnya yang ini. Lah makanya di situ lam yahtalid bihi ghairuhu. Jangan dicampur dengan barang yang lain, akhirnya walaupun kita beli barang tidak satu macam, tapi yang satu macam ini dealkan dulu. Barangnya kayak ini, kualitasnya ini, ukurannya begini, harganya segini. Lah udah deal baru transaksi barang yang lain. Kemudian yang selanjutnya walam tadkhulhu an-naru la halatahu. Tidak ada perubahan dalam barang itu. Kalau di situ bahasa tekstualnya di situ, barang tersebut tidak memerlukan api untuk merubahnya. Maksudnya tidak merubah barang yang sudah dipesan sesuai gambar. Gambarnya kalau memang itu dijelaskan seperti itu, ya itu yang dijual. Lah kalau dirubah lagi nanti ya pemesannya
takut berbeda. Kemudian yang ke selanjutnya wa alla yakuna muayyanan wala min muayyanin. Di situ tertulis dan tidak ada barang yang telah berada di tempat. Lah kalau barangnya sudah ada, ya tidak disebut salam lagi, wong barangnya sudah ada, ya harus beli secara nakdan. Nakdan itu ini barang ini duit. Lah yang disebut salam itu kalau barangnya belum ada, alias pesan itu tadi. Lah sehari-hari kan kita ya begitu ya. Wong kita beli soto aja sebetulnya ya salam kok ya. Kita pesen satu, kan sotonya belum ada kan? Ya masih berupa mie, berupa apa? Bahannya soto. Ya kol atau apa kan masih misa-misa kan? Belum mie, belum soto kan namanya. Kita pesen, lah baru dibikinin. Oh sebeginilah, itu namanya ya salam juga won barang belum ada. Kecuali kalau kita beli gorengan, gorengannya ya sudah ada. Goreng apa bakwan udah begitu, tahu ya begitu. Lah itu namanya bukan salam lagi, namanya nakdan. Kontan itu ini barang, ini duit. Kemudian summa li sihhatil muslimi fihi samaniyatu syara'ita. Kemudian agar sahnya salam ini terpenuhi, maka barang yang dijual itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bis sifatil lati yakhtalifu bihas samanu, yaitu menyebutkan sifat-sifatnya seperti tadi itu. Sifat-sifatnya itu maksudnya barang ini, maksudnya kita tunjukkan kelebihan kekurangannya. Barang ini bagus, cuma kalau kelamaan kena panas luntur. Ini kalau misalnya kayak baju ya, ini kalau nyuci jangan pakai kalau nggak pakai sabun pakai apa? Lah pokoknya kita jelaskan sedetail-detailnya biar yang yang beli itu tidak kecewa itu. Sifat-sifatnya barang itu dijelaskan. Bidzikri jinsihi, menjelaskan jenisnya, barang ini jenisnya begini, wa nau'ihi macam-macamnya, bis sifatil lati yakhtalifu biha, yang sifatnya juga berbeda-beda. Berbeda apanya? As-samanu, harganya. Misalnya kan kalau salam biasanya, Bu kalau di toko sono kok harganya cuman sekian, kok Ibu oh yang itu mungkin yang jenis dari bahan kain, kalau ini mah bukan, ini mah dari ini. Nah, biar detailnya biar jelas sejelas-jelasnya itu maksudnya. Sampai seharga-harganya juga jelas. Ini kadang ada orang yang jual beli, kalau harga mah gampang. Ini yang repot ini. Begitu udah jadi harga gencet. Nah, itu tidak sesuai dalam prinsip dalam Islam. Dalam Islam itu kalau memang itu sistemnya kayak jual beli, kayak salam, mesen dan lain-lainnya, itu harga harus jelas. Misalnya kita kadang kalau makan yang kayak di warteg gitu ya, kan nggak nanya dulu ya. Misalnya pakai ini, udah begitu baru berapa. Kalau seandainya berbeda, yang salah bukan yang jual, kita yang salah. Nggak nanya dulu. Dan kadang yang jualan juga begitu. Sengaja nggak dikasih bandrol harga, begitu asal ada yang makan kelihatannya orang jauh, gencet. Saya pernah pulang kampung karena makan di restoran bisnya itu masakannya saya kurang cocok, keluar beli bakso lah biar seger. Lah mungkin lihat saya orang jauh sama temen berdua, zaman itu bakso masih 7.000, seporsi rata-rata masih 7.000. Lah saya makan berdua digencet 37. Ya saya yang salah bukan yang jualan, saya yang salah. Enggak nanya dulu. Lah makanya ketika kita itu ya harus dijelaskan dulu as-saman. Di situ loh. Saman itu artinya harganya. Cuma kadang kalau di kita kalau sebelum makan nanya dulu, cerewet amat sih nanya. Lah ya biar enggak ada kekecewaan di akhir ya. Lah iya.
Kadang kan kalau pakai ini berapa? Pakai ini berapa? Sebetulnya yang itu yang benar namanya akad jual beli kan begitu. Kecuali kalau kita memang udah tahu harganya. Kalau dibeli di situ sate sekian seporsi kan kita udah tahu, nggak perlu nanya lagi, wong sudah tahu. Yang kadang kan kayak di warteg nggak ada ya. Kalau di restoran Padang malah ada ya. Kan kalau pakai ini sekian, yang paketan 13.000, lah kan ketahuan. Ya dalam Islam itu harusnya memang supaya tidak ada kekecewaan antara yang jual maupun yang beli. Itu prinsip Islamnya sebenarnya begitu. Cuma kadang kita orang Islam malah nggak make. Yang make kadang malah orang lain. Orang lain kalau jualan ya di barangnya itu ada tulisan bandrolnya sekian. Kalau kita gampang. Itu loh, gampang-gampangnya itu. Sama kayak orang nyuruh kerja orang. Nyuruh kerja tapi kadang upahnya nggak dibicarakan di awal. Ya kalau orang kerja kan sistemnya kayak orang jual beli kan teman, bukan barang yang dijual tapi tenaga. Lah harusnya kan yo dijelaskan dulu Pak, kalau misalnya betulin cat ini berapa, harian atau borongan? Kalau harian sehari berapa, kalau borongan semuanya berapa? Dalam Islam harusnya seperti itu, biar jelas. Wong Islam itu menghendaki antarodin, saling ridho antara dua belah pihak. Kemudian yang kedua, wa ayyadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Ayyadhkura qadrahu, menerangkan ukurannya. Kalau tadi yang pertama jenisnya, yang kedua ukurannya. Nah, biasanya kalau pesan baju, kalau berat badan 50 L, 60 XL, 70 double L, kan begitu ya? Iya kan ukurannya. Cuman kadang yo ada ini L-nya L kecil. Ini dulu dibeliin orang. Pak, ukuran bajunya apa? Loh, saya biasanya makainya L. L kalau kayak jenis Almia apa tuh L. Lah ini tahu mereknya lain. Begitu L saya pakai kok agak sempit. Kebetulan beberapa tahun kemudian badannya agak berkurang, ya pas jadinya. Maka lama dibeliin orang cuman nggak dipakai. Kalau ketemu orangnya kan kadang nggak enak, dibeliin baju nggak dipakai. Padahal ya kurang gede. Ya muat cuman perutnya. Lah di sini orang sistem salem itu wa ayyadhkura qadrahu, yaitu menjelaskan ukurannya, panjangnya berapa. Kalau baju ya tadi S, L, M apa XL apa X-nya ya double 4 X L. Itu orang yang kayak opo gitu. Yang keempat, wa in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi. Kalau memang itu muajjalan itu ditentukan waktunya, maka dzakara waqta mahallihi, harus jelas itu tanggalnya kapan atau harinya kapan. Kalau kita mesen kan harus jelas. Lah ini harus ditentukan jelasnya, misalnya ya kayak tadi orang online biasanya kan kita nanya ya berapa hari kita nyampe rumah. Paling dia jawabnya ya nggak bisa ngasih kepastian ya, estimasi 3 atau 4 hari. Karena kadang ya terbentur dengan jasa pengiriman. Lah kalau kita kirim sendiri misalnya yang kayak tadi kirim catering gitu ya. Misalnya ini jam berapa nanti bisa diantar, ya harus jelas waktunya. Kemudian wa ayyakuna mawjudan indal istisqaqi fil ghalibi. Yang nomor 5, wa ayyakuna mawjudan, ketika pas penyerahan itu harus ada jelas barangnya, fil ghalibi, dalam umumnya. Artinya ketika serah terima barang itu kan udah jelas barangnya. Nah ini yang kadang yang menjadi permasalahan online sekarang.
Karena tempo hari pernah bukan tempo hari, udah lama. Yang waktu pertama kali STB Stotbox itu ada orang beli, tapi kurirnya udah curiga. Sama orang yang beli ini dibilang, "Pak, ini saya nggak yakin istrinya STB yang awal-awal TV pakai itu." Loh, memang kenapa Mas? Kata tuan rumah. Enggak Kak, kayaknya kok agak berat. Kalau STB itu agaknya enteng, Pak ini agak berat. Bapak coba buka Pak, di depan kurirnya itu. Begitu dibuka isinya garam. Garam. Lah ini yang penjualnya kan yang nipu. Kalau kurir kan dia juga nggak tahu, cuman kurirnya udah curiga. Loh kok agak berat? Kalau STB TV itu kan biasanya enteng kan, wong yo kotak kecil itu. Lah ini agak berat, coba buka, begitu dibuka garam. Nah, yang penipuan ini. Lah masalahnya kadang kan kita kalau buka katanya kan harus sudah dianggap membeli. Lah ini yang masih timbul permasalahan di sini. Padahal kalau dalam ilmu fikih, ketika kita nerima barang itu ya harus sudah jelas barangnya loh. Ini kalau mesen stopbox ya stopbox itu, kalau mesen garam ya garam. Banyak ini mesennya stopbox dapatnya garam. Lah kurir kan harus begitu barang udah diterima kan harus terima duitnya. Sementara stopbox harganya 300.000, garam cuma berapa ribu? 5.000 paling segitu ya. Lah iya. Cuman ya ini kadang yang masih jadi permasalahan di situ. Regulasi atau peraturannya kalau dalam fikih ketika kita terima barang pesanan itu harus melihat wujud barangnya. Wa ayyakuna di situ maujudan indal istihqaq, yaitu maujudan barangnya udah wujud, udah ada, indal istihqaqi ketika serah terima. Kemudian yang selanjutnya wa ayyadhkura maudhi'a qabdihi, menjelaskan di mana serah terima barangnya. Kalau COD ya terima di rumah kita ya. Cuman kan kadang ada ya kalau anak-anak muda pada beli HP itu kadang ketemuan di Islamik aja ya. Nah, itu namanya kan menentukan tempat serah terima. Kalau saya dulu pernah beli kandang burung. Iya, dia bilang, "Pak, ketemu di mana? Bapak tinggal di mana?" "Bekasi." "Waduh, jauh, Pak. Tapi setiap hari saya ngajar di Priok, ya udah ketemuan di mana?" Nah, ini namanya menentukan tempat serah terima barangnya. Lah kalau rata-rata kita ya di rumah lah ya. Kalau enggak, kalau tempat acara kayak mesen tadi misalnya makanan, udah langsung anterin ke tempat acaranya saja. Misalnya buat acara pengajian langsung antri aja ke Al Hidayah. Nah, jadi menentukan tempat penyerahannya. Lah kalau jauh kan biar jelas. Lah kalau kita mesen biasanya kan ditanya alamat ya. Tinggal di mana? Di sini apa? Lontar. Ya, kalau Lontar ongkirnya sekian karena ini dari Jawa Timur misalnya. Lah dijelaskan. Wa ayyakuna samanu ma'luman. Yang nomor 7, wa ayyakuna samanu, adanya harga atau alat tukar alias uang makluman yang jelas. Ya berarti ketika barang diserahkan ya uangnya juga harus diserahkan. Lah kalau uangnya tidak diserahkan ya statusnya ganti lagi, bukan salem tapi ya utang piutang. Wong barangnya sudah diserahkan tapi duitnya belum. Ya berarti statusnya bukan salem lagi tapi ya dain itu utang. Ya, statusnya utang duit. Lah kalau yang tadi duitnya udah barangnya belum berarti ya utang barang. Kemudian wa ayyataqabadha qabla tafarruq. Ayyataqabadha yaitu serah terima. Yang penjual atau lewat wakilnya kurir menyerahkan, yang pembeli menerima. Kalau orang nikahan ya ijab qabul. Ijab qabul itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya serah terima. Iya kalau kita itu kan ya syaratnya dia. Enggak ijab qabul itu kan, ijab itu artinya menyerahkan, qabul menerima. Berarti seorang wali ketika ijab itu berarti menyerahkan anak perempuannya ke itu apa ya?
calon mantu, calon kok belum kok. Begitu sudah saya terima, lah itu baru mantu. Berarti udah diserahkan total 100% diserahkan. Maka yo kepatuhan istri ketika sudah menikah kalau ditimbang-timbang yo berat ke suami daripada ke bapak ibunya. Karena sudah diserahkan, saya nikahkan, itu berarti ijab itu proses penyerahan. Lah kalau enggak ikhlas, lah makanya boleh menyebutkan mahar itu kan supaya ikhlas nyerahinnya. Kan aslinya kan boleh menyebutkan mahar kan ya. Kamu boleh nikahin anak saya dengan mahar sekian. Aslinya kan boleh. Wong dulu ini anak sekolahnya mahal nih. Biayanya juga mahal nih, dari kecil susunya bukan susu yang murah-murahan, yang mahal. Ya aslinya boleh, aslinya. Cuman kadang terbentur budaya, ya udahlah. Apalagi anak sekarang kadang mas kawin ngikutin ngetren. Kalau tanggal 20 bulan apa tahun berapa, kadang sampai nyebutinya susah. Nih Sabtu kemarin saya nganter-nganter laki-laki. Ya begitu, mas kawinnya berupa duit tapi disesuaikan tanggal. Dan belagunya lagi, saya bilang belagu, pengen akadnya pakai bahasa Arab lagi. Saya disuruh ngajarin, enggak, saya nggak bisa kayak gitu nanya. Jelimet, itu mungkin kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia aja sih. Wah biar keren Pak Ustadz, keren-kerenan saya dulu aja pakai bahasa Jawa kok gitu. Ya kalau angka yang gampang itu kan nyebutnya gampang ya. Angkanya itu susah. 200 sekian ribu, cuman belakangnya itu loh susah. Ya kalau di Indonesia sih gampang, cuman kalau di Arabnya kan jelimet. Wis boh lah. Lah itu namanya ijab qabul. Lah antara penjual dan pembeli yaitu harusnya ada itu. Cuma kadang ya tadi yang kalau jual beli dalam partai besar ya ada istilahnya serah terima, tapi kalau yang kecil kan ya karena udah biasa saling percaya. Ayyataqabadha qabla tafarruq. Hendaknya saling serah terima antara barang dan duit qabla tafarruq, sebelum kedua belah pihak berpisah. Kalau ketika masih dalam satu tempat, ya ini duitnya, ini barangnya. Atau melalui perwakilan. Perwakilan itu yang jual, perwakilannya ya lewat kurir. Kadang kita yang beli karena kita mungkin gak ada di rumah, titip ke tetangga. Nah yang penting kan wakil. Ya sama kayak ijab qabul orang nikah juga boleh kok pakai wakil ya. Nganten laki-laki itu misalnya gak bisa hadir, diwakili orang boleh. Cuman takutnya salah ngomong. Kalau salah ngomong ya jadi miliknya wakil. Hah? Orang di seberang diwakili orang lain bisa. Lah ya, lah kalau foto emang bisa serah terima. Lah iya, yang pentingnya kan omongan serah terima itu bukan barangnya. Bukan orang kok barang, orang. Seandainya orangnya lagi belayar diwakilin ke saudaranya, ke tetangganya boleh. Saya terima nikahnya Yanti binti Yanto dengan mas kawin sebagai wakil orang lain. Cuman khawatirnya kalau salah ngomong ya jadi milik dia. Kata sebagai wakil tidak disebutkan, langsung saya terima nikahnya Yanti binti Yanto dengan mas kawin 100.000 sah. Sah, ya jadi si istrinya dia, bukan istrinya sono. Lah iya kata wakilnya tidak disebut, bahaya itu. Udah jadi istrinya, kalau udah sah jadi istrinya udah. Lah yang sebelah sono, wah wes. Bahaya itu. Ya sama kayak penghulu. Penghulu itu kan statusnya sebagai wakil. Lah kalau dia kok tidak ada kata-kata wakil, maka ya tidak sah. Wong yang berhak menikahkan itu kan walinya, bapak kandung atau yang lain, atau pokoknya walinya. Lah gitu penghulunya tanpa ada serah terima, tanpa ada apa, langsung oh yo nggak sah nikahnya. Cuman kan kadang kan memang ada serah terima kayak. Kan kadang ditanyai bapak mau menikahkan sendiri, oh enggak lah saya serahkan ke pak penghulu. Loh berarti sudah ada serah terima perwakilan.
Lah, pengantin laki-laki seandainya nggak bisa hadir karena mungkin entah bagaimana, boleh diwakilkan. Yang penting yang mewakili itu bisa ngomong. Lah kalau foto emang bisa ngomong. Lah iya foto loh. Ketika saya kawinkan. Lah berarti yang mewakili bukan foto, ya tetap orang. Lah ya kan? Yang ngomong saya terima, itu kan orang kan harus. Kecuali fotonya itu udah didesain kayak robot. Bisa ngomong gitu ya fotonya. Umpama ada yang begitu. Lah mending video call bisa kan zaman sekarang kok. Makanya dulu pernah ada orang yang ya tanyalah sebetulnya, Pak saya mau nikah cuman wali saya nggak ada. Cuman ini aslinya akal-akalan. Saya kalau nggak ada wali nggak mau jadi untuk memfasilitasi pernikahan. Wah wali saya nggak ada Pak, jauh. Di mana? Lampung. Emang sini Lampung nggak bisa telepon. Susah Pak, biar susah, masa nggak bisa? Sono ada telepon kan sih. Lah itu aslinya orang akal-akalan. Dia nikah supaya malah bapaknya nggak tahu, nyari orang supaya untuk bisa nikahin dia. Padahal orang lain itu nggak bisa untuk menikahkan itu. Kecuali kalau memang walinya itu benar-benar melalui sumpah, wali muda nggak ada, ya baru. Cuman kadang ya Allah, kadang berani-beraninya orang kadang dalam tanda kutip asal dia disebut Ustadz, Pak Ustadz ini nikahin, ayo sini, wani piro. Lah iya wani piro, ini yang bahaya. Padahal yang berhak menikahkan itu adalah wali. Kalau wali tidak ada maka walinya nggak ada kan harus pemerintah kan, wali hakim. Lah wali hakim yang berhak itu adalah pemerintah. Kalaupun nggak pemerintah ya petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Lah kalau kayak ustadz ya kebetulan, kalau ustadznya itu kebetulan memang dia petugas ya nggak apa-apa. Ini kadang ya yang penting wani piro ini. Yang bahaya itu wani piro bahaya. Padahal itu akan menyangkut kalau sah yo pernikahannya lanjut, tapi kalau nggak sah itu yo hukumnya zina. Lah nanti punya anak yo zina kan bahaya. Yes, makanya sampai nikah itu suatu yang sakral, kalau sah dan tidak sah berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syarti. Yang terakhir syarat itu disebut salam kalau dalam keadaan kontan serah terima, ketika serah terimanya itu. Lah kalau ditangguhkan namanya khiyar, kan kemarin udah dibahas khiyar. Khiyar itu ditangguhkan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Lah kalau salam ketika masa perjanjian atau waktu perjanjiannya udah datang, udah sesuai, misalnya tanggal 20 ya tanggal 20, duitnya, barangnya ya harus serah terima. Kalau belum ya namanya bukan salam, entah namanya khiyar. Khiyar itu misalnya begitu barang diterima, kemudian yang beli bilang ini saya pakai dulu ya 3 hari, kalau cocok ya bener saya beli, tapi kalau nggak cocok saya pulangin. Lah itu namanya khiyar, udah dibahas pada pertemuan yang lalu. Yaitu akad transaksi dengan kita membeli barang tapi minta tempo waktu. Misalnya beli motor, yaudah ini saya bayar, tapi saya pakai dulu 2 hari atau 3 hari. Kalau memang saya cocok sesuai dengan yang disampaikan, mesinnya begini cocok, ya udah berarti deal. Tapi kalau nggak cocok dipulangin. Nah itu namanya khiyar. Lah kadang orang beli baju begitu juga ya. Iya ini saya pakai kalau cocok, atau lagi kita beliin orang lain, beliin anak, beliin cucu. Ini saya bawa pulang dulu ya, nanti kalau cocok cucu saya mau ya deal, kalau nggak cocok tuker. Lah itu namanya khiyar. Kemarin udah dibahas pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Monggo. Kalau nanya aja nggak beli itu namanya apa kalau di Islam? Ya, nanti ada di belakang. Iya nanti di bahasan berikutnya ada. Tadi ada cuma nggak keburu kecatat. Kan kalau beli ada barang katanya tadi ahdan. Oh mu'ajjalan itu ditangguhkan.
Ditangguhkan itu maksudnya ya belum ada barangnya, belum ada duitnya, begitu apa yang lain? Bukan.